Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kemudi Channel. Pada kali ini kita jumpa lagi bersama dengan Bapak Denny Rahman. Kali ini kita akan membahas pelajaran desain grafis percetakan untuk kelas 11 program keahlian multimedia dengan materi fotografi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang lensa. Lensa dalam bidang fotografi merupakan alat vital dari kamera yang berfungsi untuk memfokuskan pantulan cahaya dari objek agar dapat tepat ditangkap oleh sensor atau film pada kamera. Terdiri atas beberapa lensa yang berjauhan yang bisa diatur sehingga menghasilkan ukuran tangkapan gambar dan variasi fokus yang berbeda. Sementara arti dari fokus itu sendiri merupakan bagian yang mengatur jarak ketajaman lensa. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam lensa yang biasa digunakan dalam fotografi. Di sini kita akan membahas 7 jenis lensa yang biasa digunakan dalam fotografi. Yang pertama adalah lensa kit. Yang kedua adalah lensa fix atau prime. Yang ketiga adalah lensa sudut lebar atau biasa disebut dengan wide angle lens. Yang keempat adalah lensa standar atau normal. Yang kelima adalah lensa tele. Yang keenam adalah lensa makro. Dan yang terakhir adalah lensa fish eye. Selanjutnya, mari kita bahas sama-sama ketujuh jenis lensa yang sudah disebutkan tadi di awal. Yang pertama adalah lensa kit. Berikut ini adalah contoh dari gambar lensa kit. Lensa kit dikenal juga dengan lensa bawaan. Maksudnya adalah setiap kita membeli kamera, maka lensa kit sudah terdapat di kamera tersebut. Secara umum, lensa kit memiliki ukuran 18 sampai dengan 55 mm. Salah satu kelebihan yang bisa diperoleh dari lensa kit adalah fleksibilitas. Maksudnya adalah kita tidak perlu bingung, bahkan disibukkan lagi untuk mengganti-ganti lensa agar memperoleh jarak focal length sesuai dengan yang diinginkan. Kekurangan yang paling utama dari lensa kit yaitu pada bukaan atau aperture, karena lensa ini merupakan lensa yang lambat sehingga tidak memiliki aperture maksimal yang lebar. Yang kedua adalah lensa fix atau prime. Berikut ini adalah contoh gambar dari lensa fix atau prime. Lensa fix atau lensa tetap atau tidak bisa diganti, dikenal juga dengan lensa prime, adalah lensa yang tidak memiliki elemen yang bergerak, focal yang tetap, dan aperture yang tetap. Salah satu keunggulan utama dari lensa fix ini adalah hasil fotonya yang terlihat tajam. Keunggulan dari lensa fix diantaranya adalah yang pertama, bukaan aperture yang luas sehingga sangat bermanfaat untuk digunakan pada situasi yang kurang cahaya, sehingga penggunaan ISO tinggi bisa dihindari. Yang kedua, ringan dan bentuk yang tergolong kecil. Yang ketiga, lensa ini adalah ringkas sehingga muat banyak lensa jika dimasukkan ke dalam tas. Namun, di balik keunggulan yang ada, lensa fix ini memiliki kelemahan. Di antaranya adalah
Jika ingin melakukan zoom, untuk mengatur sudut pengambilan gambar, fotografer harus bergerak ke depan maupun ke belakang untuk mendapatkan sudut pengambilan yang sesuai. Yang kedua, meskipun nilai bukan apertur yang lebar, hasil foto yang tajam hanya nampak pada bagian tengah. Yang ketiga adalah lensa sudut lebar atau wide angle lens. Berikut ini adalah contoh gambar dari lensa sudut lebar. Lensa sudut lebar atau yang sering disebut juga dengan lensa wide angle adalah salah satu jenis lensa pada kamera yang memiliki makna lebar. Artinya bisa mencakup sudut gambar yang luas sehingga lensa ini bisa memasukkan area yang luas dalam satu bidang foto. Lensa sudut lebar memiliki ukuran 17 sampai dengan 40 mm. Fungsi dari lensa wide angle sendiri adalah untuk menangkap objek yang luas dalam jarak dekat atau ruang yang kecil. Ciri khas dari lensa ini adalah membuat objek menjadi lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Yang keempat adalah lensa standar atau normal. Berikut ini adalah contoh gambar dari lensa standar atau normal. Pada dasarnya, lensa standar atau normal ini adalah sama dengan lensa kit. Artinya, pada saat kita membeli kamera, lensa kit itu merupakan lensa standar. Lensa yang memiliki panjang fokal sekitar 40 mm sampai dengan 60 mm disebut dengan lensa standar. Lensa standar menangkap adegan yang dekat sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata manusia. Lensa ini sangat baik untuk digunakan pada foto landscape. Yang kelima adalah lensa tele. Berikut ini adalah contoh gambar dari lensa tele. Lensa tele secara teknis memiliki ukuran sekitar 70 mm, bahkan lebih. Lensa ini menghasilkan distorsi paling kecil sehingga menjadikannya pilihan yang paling bagus untuk foto potret. Lensa tele sangat berguna ketika berada pada situasi di mana kita tidak bisa berada dekat dengan subjek foto, misalnya kehidupan alam liar dan olahraga. Namun di samping itu, lensa tele juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari lensa tele ini adalah ukuran dan bobotnya cenderung cukup berat. Di samping itu, lensa tele juga kesulitan ketika mengambil gambar subjek yang berada terlalu dekat dengan posisi kita berdiri. Yang keenam adalah lensa makro. Berikut ini adalah contoh gambar dari lensa makro. Lensa makro digunakan untuk membuat gambar close up yang ekstrim, biasanya dari benda-benda yang sangat kecil seperti bunga dan serangga. Lensa makro sendiri dapat menghasilkan foto dengan ukuran skala yang lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Kelemahan dari lensa ini adalah karena kita begitu dekat dengan subjek, maka kita harus menjaga kamera agar tetap stabil untuk menghasilkan foto yang bagus. Selanjutnya, yang terakhir adalah lensa fisheye. Berikut ini adalah contoh gambar dari lensa fisheye.
Lensa fisheye adalah lensa ultra wide angle dengan panjang fokus kurang dari 15 mm. Lensa ini cenderung memiliki jarak pandang 180 derajat. Efek yang dicapai dengan lensa ini adalah membuatnya terlihat seperti melihat dunia dari dalam mata ikan. Itulah sebabnya mengapa diberi nama dengan istilah fish eye. Lensa ini sangat berguna untuk memotret suasana olahraga dan pemandangan. Lensa ini juga sangat bagus untuk menghasilkan gambar yang kreatif. Berikut ini adalah hasil pengambilan gambar dengan menggunakan lensa makro dan lensa fisheye. Yang pertama adalah hasil pengambilan gambar dengan menggunakan lensa makro. Dan yang berikutnya adalah hasil pengambilan gambar dengan menggunakan lensa fisheye. Pertanyaannya, mengapa hasil pengambilan gambar dengan menggunakan lensa lain tidak ditampilkan di sini? Jawabannya adalah kita akan sedikit merasa kesulitan membandingkan hasil pengambilan gambar dengan menggunakan lensa selain lensa makro dan lensa fisheye. Demikianlah media pembelajaran mata pelajaran desain grafis percetakan untuk materi fotografi dengan subjudul macam-macam lensa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.